Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas terkait dengan kompetensi kepemimpinan. Jadi setelah minggu lalu kita bahas peranan pemimpin itu seperti apa, kemudian hakikatnya dalam pekerjaan manajerialnya itu seperti apa. Ya, pada kali ini kita akan bahas terkait dengan kompetensi. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya sebagai jabatan, bukan hanya sebagai pimpinan, tapi dia juga punya kompetensi yang mendukung sehingga dia bisa mencapai di dalam stage kepemimpinan itu. Yang pertama kita akan bahas terkait definisi kompetensi. Jadi kompetensi ini dianggap sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya ya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan juga memberikan hasil yang diinginkan. Suatu persyaratan penting bagi efektivitas atau kesuksesan pemimpin dalam hal ini adalah kepemimpinan dan juga manajer atau manajemen dalam mengemban peran, tugas, fungsi, atau tupoksi ataupun tanggung jawabnya masing-masing adalah kompetensi. Kompetensi dianggap sebagai kemampuan manusia yang memang bisa ditunjukkan dengan suatu karya, suatu pengetahuan, keterampilan, bahkan perilaku, sikap, ya, motif atau justru sampai ke bakatnya. Itu ditemukan secara nyata dan bisa memang untuk membedakan antara mereka yang sukses dan mereka yang justru biasa-biasa aja di tempat kerja. Ini menurut Siswanto di tahun 2003. Kategori kompetensi menurut Spencer yang pertama ada threshold competencies. Ini adalah karakteristik utama dan biasanya tuh terkait dengan pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca. Di sini membaca bukan berarti baca tulis aja, tapi membaca yang memang harus dimiliki oleh seseorang supaya seseorang itu bisa melaksanakan pekerjaannya ya. Dalam hal ini adalah membaca bagaimana kinerja seseorang, apakah seseorang itu kinerjanya sudah maksimal atau belum, tapi bukan untuk membedakan ya bahwa si A, si B, si C ini kinerjanya tinggi ataupun rata-rata bukan. Kemudian ada diferensiasi kompetensis, ini adalah faktor-faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan juga rendah. Kalau threshold kompetensis ini nggak bisa membedakan seseorang kinerja seseorang, tapi kalau diferensiasi kompetensis ini bisa membedakan kinerja seseorang ya. Misalnya adalah seseorang yang memiliki orientasi motivasi itu biasanya yang lebih diperhatikan. 5 karakteristik kompetensi yang pertama ada motif ya. Di sini itu seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan suatu tindakan. Kemudian ada trait ya, ini adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara-cara tertentu. Kemudian ada self concept, ini adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Kemudian knowledge ini adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Dan skill adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Konsep kompetensi yang pertama ada spirit. Spirit ini terkait dengan dimensi individu, ada yang namanya bakat, motivasi, karakter, sikap, nilai, pengetahuan. Kemudian ada tindakan. Tindakan ini berupa perilaku. Perilaku yaitu keterampilannya. Dan yang terakhir ada prestasi kerja. Prestasi kerja di sini outputnya adalah karya ataupun kegiatan. Nah, semua ini tercipta dalam suatu lingkungan, sehingga di dalam suatu lingkungan itu pasti akan ada tiga komponen ini, tiga konsep kompetensi ini ya. Ada spiritnya, mulai dari dimensi individunya, kemudian dari spirit, dari motivasi, dari semangat itu muncul suatu perilaku ya atau tindakan dalam hal ini yaitu berupa keterampilan. Jadi kalau seseorang itu sudah punya motivasi yang tinggi, pasti dia akan terampil. Kalau dia terampil di dalam prestasi kerjanya pasti akan memiliki karya yang bagus, akan menciptakan kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat bagi lingkungan organisasi. Di sini ada konsep kompetensi ya, bisa dilihat ini ada model gunung es dan lingkaran terpusat kompetensi. Bahwa di dalam model gunung es ya sebenarnya ada kompetensi yang tampak ya. Yang tampak ini seperti perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan semua ini nanti dituangkan dalam bentuk karya. Biasanya ketika seseorang itu sudah punya karya, berarti seseorang itu yang pasti sudah punya pengetahuan tentang karyanya. Kemudian terampil dalam membuat karyanya dan juga perilakunya, bisa mengimplementasikan karya-karya yang memang diterbitkan, dipublikasikan. Tapi ada juga kompetensi yang tersembunyi. Contohnya apa, Bu? Contohnya seperti sikapnya, karakternya, motivasinya, bakatnya, yang semua itu memang ada di dalam satu lingkungan. Tapi di dalam satu lingkungan pun ada kompetensi yang memang dia itu terlihat dan juga ada yang tersembunyi ya, seperti yang saya sebutkan.
Selanjutnya ada 3 jenis kompetensi. Yang pertama kompetensi profesi, ini terkait dengan kemampuan untuk bisa menguasai keterampilan atau keahlian pada bidang-bidang tertentu, sehingga memang tenaga kerja itu mampu bekerja dengan tepat, cepat, teratur, dan bertanggung jawab. Kemudian ada kompetensi individu, ini diarahkan pada keunggulan tenaga kerja, ya baik penguasaan ilmu pengetahuan atau ipteknya maupun daya saing kemampuannya. Kemudian yang ketiga ada kompetensi sosial. Kemampuan dalam kompetensi ini diarahkan pada kemampuan tenaga kerja dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi memang nantinya bisa mengaktualisasikan dirinya di lingkungan masyarakat maupun lingkungan tempat kerjanya. Sekarang ada jenis kompetensi ya. Kompetensi itu sebenarnya karakteristik atau kepribadian lah, trait. Tadi kita kan bicara konsep ada trait gitu. Kemudian trait individual yang memang bersifat permanen yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Jadi penetapan standar kompetensi ini bisa diorientasikan pada pengetahuan, keterampilan, sikap ya, baik yang bersifat hard competencies maupun soft competencies. Sekarang ada dimensi kompetensi generik atau soft ya, model Spencer, bahwa di dalam model ini itu akan ada 6 kelompok kompetensi. Kemudian akan ada 20 kompetensinya, ya ini berdasarkan nama dan definisi kompetensinya. Kemudian akan ada 41 dimensi atau ukuran. Jadi nanti di dalam dimensi ini, kalau teman-teman pengen ambil skripsi atau tesis, bisa digunakan sebagai indikator. Nanti setelah dimensi itu kan ada indikatornya gitu. Nah di dalam indikator atau ukuran ini atau dimensi ini yang dibahas adalah deskripsi dimensinya, level jabatannya, kemudian level individu, dan juga deskripsi tentang perilaku atau deskripsi perilaku pekerja itu atau karyawan itu. Soft atau generic competencies menurut Spencer yang pertama adalah faktor tersembunyi itu lebih berpengaruh, kemudian belum banyak disadari arti pentingnya, dan pengukuran dan pengembangan itu tidaklah mudah. Kemudian ada soft ya, tentu ada hardnya ya. Hard competencies menurut Spencer yang pertama adalah faktor pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman. Kemudian biasanya untuk superior itu nggak terlepas dari soft competencies atau dalam hal meningkatkan ataupun menyempurnakan. Kemudian pengukuran dengan sertifikasi. Selanjutnya ada kelompok kompetensi generik. Ini kaitannya dengan soft competentiesnya ya. Ada yang namanya kemampuan berprestasi. Ini hubungannya dengan merencanakan dan juga mengimplementasikan seperti motivasi berprestasinya, perhatian terhadap kejelasan tugas, ketelitian, dan juga kualitas kerjanya. Proaktif juga dan kemampuan mencari serta menggunakan informasi. Kemudian ada kemampuan melayani, ya ini hubungannya dengan empati, berorientasi kepada pelanggan. Next ada kemampuan memimpin, ini hubungannya dengan kemampuan mempengaruhi, kesadaran berorganisasi, kemampuan membangun hubungan, dan ada kemampuan mengelola, ini hubungannya dengan kemampuan mengembangkan orang lain, kemudian kemampuan untuk mengarahkan. Jadi seorang pemimpin tuh kalau nggak punya kemampuan buat mengarahkan juga dikatakan belum memiliki kompetensi ya, karena mengarahkan orang, mempengaruhi itu termasuk kompetensi loh, termasuk soft kompetensi gitu. Kemudian kemampuan kerja sama kelompok, kemampuan memimpin kelompok. Kemudian ada lagi kemampuan berpikir atau kognitif. Ini kaitannya dengan berpikir analitis, berpikir konseptual, keahlian teknis, profesional, dan juga manajerial. Dan ada kemampuan bersikap dewasa. Ini termasuk soft competencies ya, bahwa seorang pemimpin itu harus bisa mengendalikan dirinya, harus fleksibel juga, berkomitmen terhadap organisasi ya. Jadi kalau pemimpin itu nggak bisa punya komitmen, nggak bisa dipegang omongannya, dia belum bisa dikatakan punya soft kompetensi. Jadi soft kompetensi ini banyak. Jadi nggak cuman pemimpin itu bisa menstimulasi, tapi pemimpin itu juga punya kemampuan untuk merencanakan ya, mengimplementasikan terkait nanti motivasi supaya karyawannya itu bisa berprestasi dan lain-lain, itu termasuk juga soft competencies gitu. Empati itu penting banget, yaitu termasuk soft kompetensi. Banyak sekali pemimpin yang kurang memiliki empati. Karena apa? Karena yaitu balik lagi ke delegasi, balik lagi ke kekuasaan ya. Jadi kalau nggak punya empati, belum bisa dikatakan pemimpin itu punya soft kompetensi. Kemudian banyak ya tadi kemampuan mempengaruhi, membangun hubungan dengan orang lain ya, mengembangkan orang lain gitu.
Selanjutnya ada kemampuan berprestasi. Di sini ada di dalam metode merencanakan dan implementasi yang tadi ada hubungannya dengan motivasi berprestasi ya. Di sini juga ada achievement orientation atau berorientasi pada pencapaian. Di sini ada dimensi pengukurannya, ada ACH, A, B, C, tapi ini kita nggak bicara soal ini dulu karena kita belum mau melakukan penelitian, belum mau melaksanakan penelitian. Jadi kita hanya cukup tahu dimensinya itu apa aja gitu ya. Untuk pengukurannya next kita bahas di next chapter bisa, atau next mata kuliah gitu ya. Kemudian achievement orientation ya, ada berorientasi pada pencapaian, ada juga concern for order, quality and accuracy. Jadi perhatian untuk ketertiban, kualitas dan juga akurasi atau keakuratan. Ada inisiatif dan juga ada pencarian informasi atau information seeking. Ada kemampuan melayani yang di dalamnya itu ada interpersonal understanding atau pemahaman interpersonal, ada customer service orientation. Next, pada kemampuan memimpin ada impact and influence, ada juga organizational awareness, ada relationship building. Kemampuan mengelola, yaitu di dalamnya ada developing others, directiveness, teamwork and cooperation, team leadership. Makanya ada di dalam suatu perusahaan itu pasti ada pemimpin, ada beberapa divisi yang melakukan teamwork atau kerjasama. Jadi di dalam kerjasama itu nanti akan terjadi kooperasi. Gimana sih antara satu individu dengan individu yang lain itu bisa melakukan kerjasama dengan baik. Ini kan dibutuhkan suatu kemampuan, suatu soft kompetensi, yaitu berupa pengelolaan. Mengelola barang itu mudah, mengelola jasa relatif. Tapi kalau mengelola orang dengan kepala yang berbeda-beda, dengan pola pikir yang berbeda-beda itu butuh suatu butuh suatu pengalaman, butuh suatu ilmu, butuh suatu pengetahuan gitu supaya pemimpin ini bisa punya kemampuan untuk mengelola, yaitu mengelola orang-orang di dalamnya yang mungkin ada kerjasama atau teamwork, itu ada kooperasi, ada juga tim leadership ya, dan lain-lain. Pokoknya untuk kemampuan mengelola ini memang masuk ke dalam soft competencies karena seorang pemimpin itu memang harus punya kemampuan untuk mengelola gitu. Kalau pemimpin nggak punya kemampuan untuk mengelola, gimana nanti para bawahannya bisa mencapai tujuan organisasi dengan baik gitu. Kemudian ada kemampuan berpikir. Nah, ini berhubungan dengan aspek kognitif ya. Ada analytical thinking, ada conceptual thinking, dan ada technical atau professional atau managerial expertise. Ada kemampuan bersikap dewasa. Nah, ini tadi ya, kemampuan mengendalikan diri sendiri atau self-control, self-confidence, flexibility, dan komitmen organisasi. Jadi kalau seorang pemimpin itu nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri, ya, misalkan seorang pemimpin itu punya sikap yang ambisius, ya, dia akan menghalalkan semua cara untuk mencapai tingkat kepemimpinan yang paling tinggi, ya. Itu kalau dia pemimpin itu nggak punya self control, pemimpin itu nggak punya tingkat pengendalian diri yang bagus, itu akan istilahnya sentang menyentang gitulah antara satu dengan yang lain, sikut menyikut gitu. Akan terjadi kambing hitam yang sudah kita bahas di minggu lalu, ada konflik organisasi seperti itu. Makanya seorang pemimpin itu harus punya soft kompetensi berupa pengendalian diri sendiri dan komitmen kepada organisasi. Nah, itu tadi kalau kompetensi yang kita bahas menurut Spencer ya. Sekarang kita bahas kompetensi kepemimpinan secara umum. Nah, ini tuh bisa berlaku atau bisa dipilih sesuai dengan jenjang, fungsi, atau bidang masing-masing ya. Jadi kompetensi ini pada umumnya itu merupakan kompetensi jabatan manajerial yang diperlukan hampir semua posisi manajerial itu ada. Punya kompetensi yang seperti ini. Jadi yang punya kompetensi itu sebenarnya nggak hanya pemimpin yang paling atas, nggak hanya manajer yang paling atas aja, tapi beberapa kepala divisi, kemudian supervisor, ya, pengawas, mandor lah istilahnya, itu memang harus punya kompetensi. Bahkan karyawan sampai ke level buruh pun itu memang harus punya kompetensi tertentu gitu. Makanya kenapa kalau teman-teman melamar pekerjaan dibutuhkan beberapa kompetensi dan kualifikasi A, B, C, D, E macem-macem. Nah, itu karena apa? Karena kompetensi dasar memang harus dimiliki oleh masing-masing orang ketika orang tersebut itu memasuki ke dalam organisasi, ke dalam perusahaan gitu. Dan juga misalkan dalam posisi tertentu, katakanlah sebagai admin, itu juga harus punya kompetensi dasarnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika di dalam dunia kerja dia tidak terlalu tertinggal, ya.
gitu. Nah, kompetensi kepemimpinan secara umum itu apa aja? Yang pertama ada result orientation, ada influence, ada initiative, flexibility, concern for quality, technical expertise, kemudian ada analytical thinking, conceptual thinking, teamwork, service orientation, interpersonal awareness, relationship building, cross-cultural sensitivity, ada strategic thinking, entrepreneurial orientation, building organizational commitment, empowering others, dan juga ada developing others. Kemudian ada kompetensi pada pimpinan puncak. Ini terkait dengan kompetensinya. Jadi seorang pemimpin itu, apalagi pemimpin puncak yang memang harus punya beberapa kompetensi. Yang pertama adalah result. Ini terkait dengan achievement atau pencapaian, dan juga orientasinya itu visioner lah gitu. Jadi seorang pemimpin puncak harus punya kompetensi achievement orientation gitu. Jadi orientasinya itu adalah pada pencapaian. Kemudian ada relationship building, ada juga inisiatif, influence, strategic thinking, building organizational commitment, entrepreneurial orientation, empowering others, dan juga developing others, dan flexibility. Kemudian kompetensi pada pimpinan menengah ya, yang pertama ada influence sama resultnya itu hasilnya adalah orientasi pada pencapaian atau achievement orientation. Ada teamwork, ada analytical thinking, initiative, empowering others, developing others, conceptual thinking, relationship building, service orientation, interpersonal awareness, cross cultural sensitivity, dan juga technical expertise. Selanjutnya ada kompetensi pada supervisor ya. Ada yang pertama technical expertise, developing others, empowering others, interpersonal understanding, service orientation, building organizational commitment, concern for order, kemudian influence, flexibility pasti, relationship building, result ya, resultnya itu adalah achievement orientation, teamwork, dan cross culture sensitivity. Jadi hanya beda pada tingkat tingkat prioritasnya aja gitu. Jadi kalau tingkat supervisor itu yang diprioritaskan adalah kompetensinya seperti apa gitu. Kalau tingkat pemimpin puncak seperti apa ya. Kalau tingkat supervisor yang jelas technical expertise itu lebih diutamakan gitu. Dan untuk result walaupun sama-sama achievement orientation tapi itu bukan kompetensi utama yang harus dimiliki gitu. Kalau kita bicara tentang kualitas pemimpin, itu ada beberapa hal yang memang bisa digunakan sebagai gambaran atau sebagai tolak ukur bahwa kualitas kepemimpinan unggul itu ada gitu ya. Salah satunya itu adalah pemimpin yang menantang proses, kemudian memberikan inspirasi wawasan bersama, memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi, kemudian mampu menjadi penunjuk jalan dan juga memotivasi para bawahannya. Kemudian ciri khas manajer yang memang dikagumi sehingga para bawahannya itu bersedia mengikuti perilakunya adalah apabila manajer itu punya sifat jujur, kemudian visioner atau memandang masa depan, memberikan inspirasi, dan juga memiliki kecakapan teknikal maupun manajerial. Kemudian kunci kualitas kepemimpinan yang unggul itu seperti apa sih? Yang pertama adalah komitmen organisasinya itu kuat, kemudian visioner, disiplin diri yang tinggi, tidak melakukan kesalahan yang sama, manajemen waktunya bagus, kemampuan komunikasinya itu bagus, wawasannya luas, antusias ya, beda loh sama ambisius gitu. Jadi antusias jadi terhadap hal-hal yang baru. Pemimpin ini tuh antusias sekali ingin mempelajari hal-hal baru, kemudian mampu menangani setiap tekanan, mampu sebagai pendidik atau guru bagi bawahannya, kemudian empati, berpikir positif, memiliki dasar spiritual yang kuat, dan selalu siap melayani. Kemudian Warren Bernis mengemukakan peran kepemimpinan adalah empowering the collective effort of the organizational toward meaningful goals. Jadi lebih ke upaya pemberdayaan kolektif organisasi ini terhadap tujuan yang bermakna dengan indikator keberhasilan. Yang pertama adalah people feel important atau orang yang merasa penting. Yang kedua adalah learning and competence are reinforced atau belajar dan kompetensi yang dikuatkan. People feel they part of the organization. Orang merasa mereka itu bagian terpenting dari dalam organisasi. Kemudian work is view as existing, stimulating, and enjoyable. Jadi kerja dan something like that dilihat sebagai suatu existing, merangsang, dan juga menyenangkan.
Kualifikasi kepemimpinan ya, ini kepemimpinan yang kita kehendaki adalah kepemimpinan yang secara sejati memancarkan aura yang bagus, kewibawaan. Karena wibawa tersebut bisa dilihat dari memiliki komitmen yang bagus, kredibilitas yang bagus, dan juga integritas yang tinggi. Kemudian dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin terasa kompleks ya, tantangan ke depan tuh udah kompleks banget, complicated, dan akan berkembang semakin dinamik, maka diperlukan kompetensi kepemimpinan yang berupa conception yang tepat, kemudian kompetensi yang cukup, koneksi yang luas, dan juga confidence. Kompetensi pada tingkat eksekutif yang pertama ada strategic thinking. Ini kompetensi ini untuk memahami kecenderungan perubahan lingkungan yang begitu cepat, melihat peluang pasar, ancaman, kekuatan, dan kelemahan organisasi ini bisa mengidentifikasi strategic response secara optimum. Kemudian ada change leadership. Ini kompetensi untuk mengkomunikasikan visi dan strategi perusahaan atau organisasi untuk bisa ditransformasikan kepada pegawai. Kemudian ada relationship management, bahwa kemampuan untuk meningkatkan hubungan dan jaringan dengan negara lain ya, kerjasama dengan negara lain sangat dibutuhkan bagi keberhasilan organisasi. Kemudian kompetensi pada tingkat manajer ya, yang pertama ada fleksibilitas, kemampuan untuk merubah struktur dan proses manajerial. Kemudian change implementation, ini strategi perubahan organisasi diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan tugas organisasi. Kemudian interpersonal understanding, ini kemampuan untuk memahami nilai dari berbagai tipe manusia, dan juga ada empowering atau pemberdayaan. Ini kemampuan berbagi informasi, penyampaian ide-ide oleh bawahan, pengembangan karyawan, pendelegasian tanggung jawab, ya, memberikan saran umpan balik, menyatakan harapan-harapan yang positif untuk bawahan, dan juga memberikan reward bagi peningkatan kinerja. Dimensi team facilitation adalah kemampuan menyatukan orang untuk bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama, termasuk dalam memberikan kesempatan setiap orang untuk berpartisipasi dan mengatasi konflik. Dimensi portability adalah kemampuan untuk beradaptasi dan berfungsi secara efektif dengan lingkungan luar negeri, sehingga manajer harus portable terhadap posisi yang ada di negara manapun. Jadi memang tugas manajer, tugas pemimpin itu tidaklah mudah ya, karena pertama ya harus portability. Ini maksudnya adalah pemimpin itu nggak terbatas dengan jarak ya, jadi nggak ada alasan untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri. Kemudian kompetensi pada tingkat karyawan masih sama, ada fleksibilitas, bahwa karyawan harus memiliki kemampuan untuk melihat perubahan itu sebagai suatu kesempatan yang menggembirakan daripada sebagai ancaman. Kemudian mencari informasi, motivasi, dan juga kemampuan belajar, bahwa kompetensi tentang antusiasme untuk mencari kesempatan belajar ini, tentang keahlian teknis dan interpersonal harus dimiliki oleh karyawan. Kemudian motivasi berprestasi, kemampuan untuk mendorong inovasi, perbaikan berkelanjutan dalam kualitas dan produktivitas untuk dibutuhkan dalam memenuhi tantangan kompetensi. Ini bisa dilihat bahwa ada beberapa kompetensi kepemimpinan yang memang wajib dipunyai. Ada managing people, termasuk tadi ada conflict resolution, developing others, managerial courage, manage performance, team leadership. Ada juga leading organization, ini terkait dengan applied strategic thinking, budget and fiscal management, diversity management, organizational agility, vision. Kemudian ada managing self, ini ada accountability, ada customer focus and responsiveness, flexibility, integrity, problem solving, teamwork and collaboration. Ada juga managing project, ini ada analytical thinking, applying technology, diplomasi, drive for result, impact and influence. Nah, kemudian di sini ada ini ya, ada sumbu vertikal ya, sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal ini menunjukkan karakter, semakin ke bawah maka karakternya semakin rendah ya, atau semakin kurang bagus. Tapi semakin ke atas maka karakternya ini semakin tinggi atau semakin baik. Kemudian sumbu vertikalnya ini menggambarkan tentang kompetensi, bahwa semakin ke kiri maka kompetensi seorang pemimpin itu semakin rendah atau semakin menurun, tapi semakin ke kanan ini high kompetensi atau semakin tinggi. Jadi apabila ada pemimpin yang memiliki karakter yang kurang baik dan juga memiliki kompetensi yang kurang baik juga, maka di sini bisa terjadi limit amount of harm atau jumlah kerusakannya itu terbatas.
Tapi kalau pemimpin itu memiliki karakter yang baik, ini kan semakin ke atas semakin tinggi nih, baik, tapi kompetensinya rendah, ini limit amount of kingdom breakthrough. Kemudian ada high kompetensi, apabila karakternya ini kurang baik, karakternya rendah, tapi kompetensinya tinggi, maka yang terjadi adalah potensial for unlimited harm atau potensi bahayanya itu tidak terbatas. Kemudian apabila tipe karakternya ini baik dan juga kompetensinya baik, ini adalah potensinya for unlimited kingdom breakthrough. Nah, kemudian di sini ada kompetensi atau skill dan juga ada motivasi. Apabila kompetensinya ini rendah, motivasinya rendah, maka ini berada di kuadran 1. Apabila kompetensinya rendah, motivasinya tinggi, ada di kuadran 2. Apabila kompetensinya tinggi, motivasinya rendah, ada di kuadran 3. Dan apabila kompetensi tinggi tapi motivasi juga tinggi, ada di kuadran 4. Sekarang kita ngomongin 10 kompetensi kepemimpinan yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah visioner. Jadi seorang pemimpin ini yang menentukan arah dan tujuannya gitu. Seorang pemimpin harus bisa memandu tim, memandu kelompok, organisasi gitu ya, dan juga perusahaannya untuk bermuara menuju ke yang lebih baik gitu. Jadi seorang pemimpin harus bisa melihat ke depan, harus visioner ya. Dan visionernya ini adalah selangkah lebih maju dari orang-orang yang ada di dalam timnya atau orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu, seorang pemimpin harus membangun dan mengkomunikasikan yang namanya visi, sehingga bisa tercipta kompetensi yang visioner gitu. Apa yang akan terjadi di masa depan, kemana organisasi itu akan dibawa ya, muaranya akan kemana gitu dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian bagaimana organisasi ini bisa menuju ke goals yang memang dituju itu dengan cara apa gitu ya. Jadi kompetensi ini tuh sebenarnya bisa diukur dan dilatih dari pemahaman ya akan perubahan-perubahan yang ada di business environment, inovasi, dan juga kemampuannya untuk berpikir maju. Ya, misalnya aja yang ada hubungannya dengan kompetensi visioner ini adalah design thinking and innovation. Kemudian yang kedua ada social intelligence atau social skill. Ya, ini pemimpin ini selalu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, kompetensi individu dalam hubungan dengan sosial rekan, stakeholder, kemudian tim yang dipimpinnya gitu. Jadi tim yang dipimpin ini salah satu esensi penting ya dalam kompetensi kepemimpinan gitu, karena bagaimana dia bisa menjalin hubungan antara pemimpin antara dia sendiri dengan orang lain atau orang yang dipimpinnya itu, kemudian bagaimana seorang pemimpin itu bisa dipercaya oleh timnya gitu, bagaimana bisa membangun hubungan dengan dengan berbagai pihak yang terlibat gitu ya. Jadi kemampuan sosial ini bisa diukur dan dari interaksinya dengan orang yang dipimpinnya atau orang yang ada di dalam timnya atau orang yang ada di bawahnya gitulah ya, atau pengikutnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya team building and delegation. Ya, makanya disebut pemimpin itu karena ada yang dipimpin gitu. Jadi seseorang nggak bisa disebut sebagai pemimpin kalau dia nggak punya pengikut, dia nggak punya tim yang dipimpinnya, maka nggak bisa dikatakan sebagai pemimpin. Makanya team building atau delegation ini bisa disebut kompetensi kepemimpinan ya, karena memang ada yang dipimpin gitu, tim, organisasi, bahkan rekan kerja gitu ya. Jadi kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki yang ada di dalam organisasi gitu, termasuk potensi karyawan dan orang-orang yang berbeda yang ada di dalam timnya ya. Ini merupakan kompetensi kepemimpinan yang wajib dipunya gitu. Jadi kemampuan ini bisa diukur dan dilatih sebenarnya dengan mengukur efektivitas individu dalam membentuk tim, menyusun anggota tim ya, dengan memanfaatkan talent yang berbeda-beda, kemudian kemampuan melakukan delegasi tugas dengan memahami talent setiap orang yang ada di dalam timnya. Ya, jadi kemampuan ini bisa dilengkapi dengan pemahaman potensi setiap anggota tim dan bisa mengetahui cara delegasi untuk mengoptimalkan potensi pada setiap orang. Kemudian ada yang namanya konflik management. Ya, ini adalah kemampuan untuk menangani konflik atau suatu masalah yang sedang terjadi, yang akan terjadi atau bahkan yang sudah terjadi gitu ya dalam aktivitas harian organisasi atau perusahaan itu sendiri gitu. Jadi konflik ini adalah suatu hal yang lumrah ya sebenarnya. Kita sudah bahas di minggu yang lalu bahwa konflik ini bisa dihindari, tapi amat sangat jarang kita bisa menghindari konflik yang ada di dalam suatu perusahaan gitu. Makanya sebagai pemimpin, sebagai leader harus mampu memiliki kebijakan, mengambil keputusan dengan baik ya, yang berbasis dengan efisiensi operasional perusahaan. Kemudian ada yang namanya problem solving atau pemecahan
masalah gitu ya. Kompetensi ini merupakan suatu kompetensi ya, pemecahan masalah. Gimana seorang pemimpin ini bisa dikatakan pemimpin kalau dia ada suatu masalah aja dia nggak bisa menyelesaikan gitu, nggak punya problem solving. Ini adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pertimbangan terhadap berbagai tantangan yang ada, cara mengambil solusi, cara memberikan solusi yang terbaik untuk berbagai hambatan atau masalah yang ditemuinya. Kemudian problem di sini bisa merupakan hambatan, entah itu hambatan operasional, hambatan resources, hambatan eksternal, ataupun hambatan-hambatan lainnya gitu. Makanya kompetensi kepemimpinan ini bisa ditingkatkan dengan pelatihan problem solving dengan beberapa mungkin keterampilan ya, entah itu dari pelatihan ataupun pengembangan. Kemudian ada yang namanya decision making. Ya, salah satu fungsi pemimpin adalah kemampuannya mengambil keputusan ya untuk menghasilkan hasil yang tentunya bagus, tentunya baik untuk kemajuan organisasi. Ya, ini adalah kompetensi wajib ya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu kompetensi decision making gitu. Dalam mengukur penguasaan kompetensi ini memang harus melakukan pertimbangan reasoning dalam pengambilan keputusan ya, mulai dari pemahaman situasinya, mempertimbangkan berbagai faktor, pertimbangan cost benefitnya, opportunity cost-nya, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya lah gitu. Kemudian ada yang namanya effective and persuasive communication. Effective and persuasive communication ini gimana pemimpin itu bisa menyampaikan sesuatu yang bisa membuat orang lain itu pengen bertindak dan bergerak melaksanakan secara alamiah gitu, nggak nunggu disuruh gitu ya. Kemampuan komunikasi ini merupakan kemampuan komunikasi tertinggi ya sebenarnya, bahwa semua kegiatan, semua aktivitas itu kalau ada yang namanya miskomunikasi itu pasti nggak akan berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Makanya komunikasi yang baik ini harus tercipta ya. Kemudian ada yang namanya coaching skill. Coaching skill ini kemampuan coaching ya, jadi bukan hanya sekedar membimbing, mengajarkan, atau justru menyuruh ya. Maka menggunakan kompetensi coaching ini sebenarnya untuk memberikan contoh gitu ya, contoh yang baik dan benar ya. Kemudian ada yang namanya analytical thinking dan data driven decision making ya. Sebenarnya ini fokusnya lebih dalam sih, nanti akan kita bahas mungkin di next mata kuliah atau next chapter ya. Ini memang dibutuhkan sih di dalam era digital saat ini gitu. Kompetensi kepemimpinan ini lebih ke arah mengenal kemampuan analisis seseorang ya yang sedang berada di dalam posisi leadership saat ini gitu ya. Pengambilan keputusan ini bukan sekedar dilakukan begitu aja ya, tapi sudah melalui beberapa tahap berdasarkan data, khususnya data digital ya, yang memang mampu mengolah untuk menemukan artinya tuh seperti apa. Makanya sekarang sosial media itu penting banget, apalagi seorang pemimpin itu bisa dilihat dari sosial medianya, entah dia sering posting galau-galau atau mungkin dia orang yang malu, introvert, sehingga nggak Instagramnya atau mungkin Facebooknya atau mungkin apa sosial medianya tuh nggak ada postingan sama sekali gitu. Kemudian yang selanjutnya ada digital mindset and competencies ya. Jadi ini adalah sebuah kompetensi kepemimpinan ya yang harus dimiliki dalam disruptive innovation saat ini gitu, dalam era inovasi disruptif saat ini gitu ya. Jadi ini adalah kompetensi yang sebenarnya nggak terlalu dikenal sebelum era digital sih, makanya namanya adalah digital mindset and competency. Jadi ini lebih dikenal akhir-akhir ini aja di era digital yang sedang marak saat ini gitu ya. Tapi memang kita harus punya mindset yang tepat untuk beroperasi di era digital saat ini ya. Jadi kompetensi ini adalah tentang kemampuan bagaimana pemimpin itu bisa bersikap dinamis, kemudian adaptif ya, dan mampu menghadapi perubahan dengan cepat, kemudian keluar dari batasan dan cara kerja yang lama, sehingga sekarang sudah memiliki keleluasaan untuk menerapkan freedom to operate atau mampu menghindari micromanaging serta menerapkan share leadership dalam aktivitas-aktivitas timnya gitu. Baik, saya rasa sekian dulu ya video pembelajaran terkait dengan kompetensi kepemimpinan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.